Kaum yang zalim mengejar Nabi Yahya. Allah membelah sebuah pohon untuk melindunginya. Setan menunjukkan tempat persembunyiannya. Pohon itu ditebang dan Nabi Yahya terbunuh. Di antara para nabi Bani Israel, ada seorang nabi yang lahir bukan dari harapan manusia, tetapi dari doa yang dipanjatkan di usia senja. Dialah Nabi Yahya alaihi salam, putra dari Nabi Zakaria alaihi salam. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak bernama Yahya yang belum pernah kami beri nama itu sebelumnya. Quran Surat Maryam ayat 7. Ini satu-satunya nabi yang namanya langsung ditetapkan oleh Allah. Nabi Yahya tidak menunggu dewasa untuk dimuliakan. Sejak kecil, Allah telah memberinya hikmah dan kesucian jiwa. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwatin wa atainahul hukma sabiyya. Wahai Yahya, peganglah kitab itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah sejak kecil. Quran Surat Maryam ayat 12. Allah juga menyifatinya. Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Dan rasa kasih dari kami, kesucian, dan ia seorang yang bertakwa. Quran Surat Maryam ayat 13. Para ulama menegaskan, Nabi Yahya tidak pernah melakukan dosa besar maupun kecil. Al-Quran menyebut akhlak Nabi Yahya dengan pujian yang jarang diberikan kepada manusia. Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Dan ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan bukan orang yang sombong lagi durhaka. Quran Surat Maryam ayat 14. Ia lembut, rendah hati, zuhud terhadap dunia dan menangis karena takut kepada Allah. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwa Yahya termasuk nabi yang tidak pernah berbuat dosa. Makna riwayat, Nabi Yahya diutus untuk menghidupkan kembali syariat Taurat, menyeru Bani Israel kepada taubat, dan meluruskan penyimpangan penguasa. Ia tidak takut berkata benar, bahkan di hadapan raja. Menurut riwayat ulama tafsir dan sejarah, raja saat itu ingin menikahi perempuan yang haram menurut syariat. Nabi Yahya menolak dan mengingkari perbuatan itu. Kebenaran itu membuatnya dibenci oleh penguasa zalim. Inilah keberanian Nabi yang tidak menjual agama demi nyawa. Sebagian besar ulama sejarah Islam menyebut bahwa Nabi Yahya wafat sebagai syahid, dibunuh karena menegakkan kebenaran. Kaum yang zalim mengejar Nabi Yahya. Allah membelah sebuah pohon untuk melindunginya. Setan menunjukkan tempat persembunyiannya. Pohon itu ditebang dan Nabi Yahya terbunuh. Ibnu Katsir dan ulama lain menegaskan, riwayat ini tidak dijadikan akidah, tidak boleh dipastikan kebenarannya, boleh diceritakan sekadar sebagai kisah. Detail pembunuhan Nabi Yahya tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Quran atau hadis sahih, tetapi diriwayatkan dalam kitab tafsir dan sejarah Ibnu Katsir Al-Thabari sebagai riwayat Bani Israel yang masyhur. Namun yang pasti, Allah memuliakannya. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya.
Kesejahteraan atasnya pada hari ia dilahirkan, hari ia wafat, dan hari ia dibangkitkan hidup kembali. Quran Surat Maryam ayat 15. Salam ini tidak diberikan kepada sembarang manusia. Rasulullah SAW bersabda bahwa Nabi Yahya dan Nabi Isa adalah dua nabi yang sangat dekat zamannya, sama-sama menyeru kepada kesucian dan taubat. Nabi Yahya adalah simbol kesucian jiwa, kejujuran tanpa kompromi, keberanian melawan kezaliman, ketaatan total kepada Allah. Dari Nabi Yahya alaihi salam kita belajar, kesucian lebih mahal dari popularitas, kebenaran lebih berharga dari keselamatan diri, diam di hadapan kebatilan adalah pengkhianatan. Jalan lurus kadang berakhir dengan pengorbanan. Ia hidup singkat, namun namanya kekal. Ia wafat dibunuh manusia, namun hidup dalam kemuliaan di sisi Allah. Inilah Nabi Yahya alaihi salam, Nabi yang suci, Nabi yang berani, dan saksi bahwa kebenaran sejati tidak pernah mati meski jasadnya telah tiada. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا